Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita pertama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan dan berkumpul dalam majelis yang insyaallah barokah ini. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, hadis nomor 791 dalam kitab Mukhtarul Hadis. Ada kulli muslimin shadaqatun. Faqalu ya nabiy Allah, fa illam yajid qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qalu fa illam yastati' qala yu'inu dhal hajati al-mahhufa. Qalu fa illam yajid qala falya'mur bi khairi aw bil ma'rufi. Qalu fa illam yaf'al qala falyumsik lahu 'anil syarri fa innahu shadaqatun. Rawahu Bukhari. Yang artinya ditentukan atas setiap muslim bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kalau dia tidak punya sesuatu pun untuk disedekahkan? Nabi SAW menjawab, hendaknya ia bekerja dengan tangannya dan memanfaatkan dirinya, lalu ia bersedekah. Mereka kembali bertanya, bagaimana kalau ia tidak mampu? Nabi SAW menjawab, hendaknya ia membantu orang miskin yang perlu segera dibantu. Mereka kembali bertanya, bagaimana kalau ia tidak menemukan orang yang demikian? Nabi SAW menjawab, hendaknya ia memerintahkan kepada kebajikan. Mereka bertanya kembali, bagaimana kalau ia belum pernah mengerjakan yang demikian? Nabi SAW menjawab, hendaknya ia menahan diri dari mengerjakan keburukan, karena sesungguhnya hal itu merupakan sedekah darinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pengertian bersedekah bagi orang muslim bukan hanya untuk orang yang muslim kaya saja, karena sedekah tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan materi saja, tetapi membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan melakukan amar ma'ruf serta nahi mungkar pun itu termasuk sedekah. Dan hadis lain disebutkan bahwa senyum yang engkau tunjukkan kepada saudaramu merupakan sedekah bagimu, atau dengan kata lain, membuat saudaramu gembira itu adalah termasuk sedekah. Dalam hadis di atas disebutkan bahwasannya beberapa pertanyaan dari sahabat. Yang pertama, apabila engkau tidak punya sesuatu yang disedekahkan, maka hendaknya Nabi menjawab dengan ia disuruh bekerja dengan tangannya, memanfaatkan dirinya, lalu ia kemudian bersedekah. Yang kedua, kalau jika ia tidak mampu untuk bekerja, maka hendaknya ia membantu orang yang orang miskin atau yang sedang perlu dibantu. Kemudian yang ketiga, kalau ia tidak menemukan orang yang demikian, orang yang tidak membutuhkan pertolongan kita, Nabi menjawab, hendaknya kita memerintahkan kepada orang untuk berbuat kebaikan. Apabila ia tidak mampu mengerjakan demikian itu, maka Nabi menjawab, hendaknya ia menahan diri mengerjakan keburukan atau kemaksiatan, sesungguhnya hal itu merupakan sedekah darinya. Maka dari itu sebisa mungkin kita menerapkan sedekah-sedekah untuk amal-amal kebaikan, untuk bekal kita di kemudian hari. Disebutkan bahwasanya orang yang meninggal
itu ingin hidup kembali, tidak untuk melaksanakan sholat atau amal-amal perbuatan lain, melainkan hanya untuk bersedekah. Karena pahala dari sedekah ini, meskipun kita sudah meninggal, nanti kelak pahala sedekah akan terus mengalir untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.